Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini adalah ulang tahun yang ke-162 HKBP. 162 tahun berita Injil telah sampai ke Tanah Batak. Dan dalam ulang tahun ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudaraku untuk sebentar melakukan perenungan bagaimana berkat Tuhan sepanjang 162 tahun. Kalau kita hitung, mulai datangnya penginjil-penginjil yang pertama, sampai berdirinya gereja, pergumulan gereja sepanjang zamannya, sepanjang 162 tahun, dilanda beberapa konflik, dihantam oleh kemajuan-kemajuan zaman. Tapi sampai hari ini, HKBP terus bertumbuh, terus berkembang. Walau harus diakui juga, ada sebagian dari orang-orang Batak Kristen yang keluar dari gereja HKBP. Tapi hari ini kita harus bersaksi, Ebenezer, hingga di sini Tuhan menyertai HKBP. Selanjutnya, hari ini Tuhan menyertai HKBP dengan luar biasa. 1 tahun kurang lebih, program yang besar, di bawah kepemimpinan periode yang sekarang, di bawah kepemimpinan Epurus kita, Opwi, Pendeta Dr. Robin Butar-Butar, bersama dengan Amang Sekjen, Pendeta Victor Tinambunan, dan Amang dan Inang, Kepala Departemen yang 3, bersama dengan seluruh staf di kantor pusat, bersama dengan seluruh BPSK, dan melalui tim kaji yang bekerja begitu luar biasa, tahun ini HKBP berhasil melakukan satu program yang sangat besar, yaitu sentralisasi keuangan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, diakui atau tidak, ini adalah lompatan besar yang dilakukan HKBP. Demi satu visi yang jauh, untuk menjangkau pelayanan yang lebih baik, untuk menyetarakan kesejahteraan dari semua pelayan-pelayan, dan juga untuk membangun HKBP yang lebih besar lagi, melakukan berkat atau pekerjaan-pekerjaan menjadi berkat bagi dunia. Maka kita harus mengatakan, saat ini HKBP masih tetap di track yang benar, di rel yang benar. Tugas pekerjaan masih sangat banyak, sentralisasi masih membutuhkan penyempurnaan di sana-sini. Pelayanan-pelayanan masih harus dijangkau begitu jauh. Maka kita harapkan bila hari ini Tuhan memberkati HKBP, besok juga akan diberkati lebih lagi. Maka dalam ulang tahun HKBP ini, ayat harian yang kita baca dari Almanak, saya akan bacakan dari Yohanes 8 ayat 12, demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikianlah HKBP yang telah menerima Injil, menerima Tuhan Yesus itu, telah menerima terang Injil tersebut, dan HKBP memiliki terang. Orang-orang Batak yang menjadi jemaat di HKBP ini telah menerima terang yang ajaib dari Tuhan, sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Sampai sekarang, gereja masih eksis untuk menjaga itu, supaya setiap orang percaya, secara khusus jemaat HKBP, dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Maka karena itulah HKBP konsisten memiliki aturan. Karena itulah HKBP konsisten memelihara ruhut permahanion pamicaknyo. Karena ketika tidak ada larangan, tentu hidup tidak akan ada keteraturan. Kemerdekaan yang diberikan Tuhan juga adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap kebenaran Tuhan. Kebenarannya adalah Tauratnya. Maka demikianlah sampai hari ini HKBP masih tetap membawa terang Tuhan, membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kiranya demikian juga kita sebagai jemaat HKBP, jemaat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, harus memiliki kemampuan mana yang baik dan mana yang jahat.
kemajuan zaman bisa saja menarik kita, menggerus kita dari akar kebenaran itu, dan membawa segala sesuatunya menjadi samar-samar dengan gemerlapnya dunia ini. Tapi terang yang ajaib, kebenaran yang dari Yesus, tidak akan pernah dapat disamarkan oleh terang dunia. Yang kemudian, Bapak Ibu Saudaraku, terang Injili, terang yang dari Tuhan Yesus, membawa kemampuan bagi gereja HKBP dan bagi orang percaya untuk menentukan arah tujuan hidupnya. Tujuan kita adalah surga. Untuk melakukan itu kita harus berbuah di dunia ini. Maka ibadah yang kita lakukan bukan sekedar pelampiasan emosional. Ibadah yang kita lakukan bukan sekedar memuaskan euforia kita. Tetapi ibadah yang kita lakukan adalah sebuah bakti untuk memuliakan Tuhan dan berlari-lari kepada tujuan yang pasti, yaitu mahkota kehidupan dan juga hidup yang kekal. Itulah tujuan hidup setiap orang percaya. Maka karena itu melalui terang Injil, setiap orang percaya juga harus merenungkan kembali apa tujuan hidup pribadinya, apa tujuan hidup sebagai warga negara, apa tujuan hidup sebagai anggota gereja. Tujuan kita adalah masuk Yerusalem yang baru. Terang Injil yang dibawa oleh Tuhan Yesus juga akan mengubah hidup menjadi berkat bagi orang banyak. Demikian juga 162 tahun kehadiran Injil telah mengubah hidup orang Batak dari yaitu ancaman bagi sesama di awalnya, kemudian diubah menjadi berkat bagi sesamanya. Sebelum terang Injil datang, kampung yang satu dengan kampung yang lain selalu saling memerangi. Tetapi ketika Injil datang, warga kampung satu dengan kampung yang lain saling menolong, saling membantu. Bukankah dengan demikian kita menjadi berkat? Dengan datangnya terang Injil, maka kebijakan, jabatan, dan juga kepintaran yang diberikan bagi kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Sebelum datang Injil, upama yang sering kita dengar adalah ijuk di para-para, hotang di parlabian, nabisuk na punahata, naoto tu pargadisan. Tetapi dengan terang Injil itu boleh kita ubah, ijuk di para-para, hotang di parlabian, nabisuk na punahata, naoto pe, nabisugena, dapotan persaudian. Dengan demikian, terang Injil itu dapat mengubah kita. Selamat ulang tahun HKBP 162. Demikian juga kita semua jemaatnya, biarlah dipimpin terang yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Jadilah terang kami, karena kamu adalah terang dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas terang Injil di dalam Yesus yang telah menerangi hidup kami, sehingga kami dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga kami tahu tujuan hidup kami, dan kami diubahkan menjadi berkat bagi dunia. Mampukan, kuatkan kami senantiasa bersinar di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.